jangan lupa untuk menyampaikan, biasanya sih yang mahasiswa sering nggak bilang itu adalah apa yang mau Anda lakukan dan apa tujuannya. Kadang-kadang hanya salah satu aja, saya mau melakukan ini, kan pasiennya juga butuh tahu ngapain saya dibutuhkan. Nah, jadi Anda perlu menyampaikan tujuannya juga. Nah, kemungkinan nanti akan ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman, Anda ceritakan dulu apa yang tidak nyaman. Kemudian karena kita melakukan pemeriksaan abdomen, maka yang harus ditampilkan adalah abdomen. Abdomen itu batas-batasnya mana? Ada sini 1, 2, 3. Mana aja? Sini ada. Ini mahasiswa kedokteran, ceritanya itu pakai ini dong. Batasnya apa? Arbus costa, apalagi? Ya. Kemudian yang paling bawah? Cervix pubis. Nah, tapi kalau Anda cerita pada pasiennya, Bapak atau Ibu mohon bisa membuka pakaian. Jangan bilang dari arbus costa sampai cervix pubis. Di bagian atas bisa digulung sampai ke, Anda bisa tunjukkan ke bagian mana, kemudian bagian bawah bisa diturunkan sampai panggul misalnya. Kemudian silakan berbaring ke bed, saya akan mencuci tangan. Kita tidak banyak menggunakan alat, kita hanya menggunakan stetoskop dan apa yang kita punya. Kemudian jangan lupa pakai jam tangan, karena seringkali ini tidak nyala. Jam tangan. Ya. Jadi besok responsinya masih sama saya kan? Nah, Anda pakai jam tangan yang ada jarumnya. Ya, ada jarumnya. Terus setelah itu, sayang sekali di sini. Jadi ketika pasien menempatkan diri ke bed, itu kita langsung memposisikan dia dengan posisi pemeriksaan abdomen, sehingga di bagian bawah lutut kita ganjel pakai bantal, atau ya kalau misalnya nggak ada bantal bisa ditekuk. Oke, silahkan. Nah, itu yang saya ajari yang benar aja dulu, nanti pas ujiannya mengikuti. Kok nggak bisa dikunci? Saya jadi takut pas kalau benar jatuh. Udah bisa. Tapi saya nggak bisa tahan, saya turun. Nanti saya ke sana, ya. Karena ada yang harus saya lakukan dari sebelah kiri. Tapi kan kalau ujian itu nah, Anda tanya sama pengujinya. Boleh nggak pasiennya Tinggi benar. Pasiennya, kan bednya Anda nggak bisa geser. Tidurnya kayak muter jadi. Iya, ganti kepalanya di sana. Meskipun itu nggak benar. Jadi kalau Anda mau melakukan itu ya di akhir. Ketika semua pemeriksaan sudah selesai, Cuman buat satu misalnya. ya. Silakan. Ya. Enggak usah kita. Oke. Kakinya boleh ditekuk, Pak. Relax aja. Mohon maaf ya. Mulai ke lihat. Oke, kemudian yang pertama apa yang dilakukan? Inspeksi. Anda bisa baca sendiri ya yang diinspeksi apa aja, termasuk gerak peristaltik. Jadi kalau misalnya pada pasien yang sesungguhnya kan ini dibuka, Anda bisa lihat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu tidak akan kelihatan di atas, ya. Harus Anda sejajar dengan dinding abdomen. Jadi Anda boleh duduk, Anda bisa
membungkuk, melihat pergerakan, ada tampak tidak pergerakan peristaltik. Kemudian setelah itu khusus pada pemeriksaan abdomen, kalau yang lainnya itu setelah inspeksi adalah palpasi, perkusi, baru auskultasi. Khusus pada pemeriksaan abdomen kita melakukan auskultasi terlebih dahulu. Nah, auskultasi itu dilakukan dengan di awal itu adalah dengan auskultasi orientasi pada keempat kuadran. Maaf ya Mas ya, karena kalau ini kan nggak kelihatan, jadi saya harus meraba arcus costa dulu. Tapi kalau pada aslinya kan ini sudah terbuka, jadi Anda tahu di mana kuadrannya. Nah, setelah itu kita perlu menghitung peristaltik. Menghitung peristaltik itu dilakukan penuh selama 1 menit. Itulah kenapa saya minta Anda pakai jam. Tidak ada yang namanya peristaltik dihitung 15 detik lalu dikalikan 4. Karena peristaltik itu nggak seperti orang bernafas, tidak seperti nadi yang reguler. Ya, Anda pilih tadi kan sudah orientasi. Anda kan bisa dengar. Oh tadi yang paling banyak itu di sebelah sini, yang paling terdengar jelas di sebelah di sini. Anda bisa kembali ke daerah itu untuk menghitung selama 1 menit. Oke, kalau sudah 1 menit, Anda sebutkan berapa jumlah gerak peristaltiknya, kemudian berapa normalnya, sehingga Anda bisa menunjukkan apakah itu normal atau tidak. Kemudian setelah auskultasi kita melakukan perkusi. Nah, sama perkusi itu juga dilakukan dengan perkusi orientasi dulu. Terus ya, sampai aja. Sudah makan belum? Nah, mestinya seluruh lapang abdomen itu suaranya amin. Kalau bunyinya sampai dung dung itu berarti dia hipertensi. Itu artinya di dalamnya ada apa isinya? Udara. Itu yang namanya kembung, hipertimpani. Kemudian setelah itu kita mengukur ya batas hepar. Nah, ada yang mengajarkan perkusi dulu dilakukan semua, baru setelah itu palpasi. Ada yang per organ, artinya sesudah perkusi orientasi dia melakukan palpasi hepar, dia melakukan perkusi batas hepar, lalu melakukan palpasi hepar, lalu nanti melakukan perkusi lien, palpasi lien. Ada yang begitu. Yang benar mana semuanya benar. Gitu. Yang nggak benar adalah yang tidak melakukan. Ya, karena pasti nilainya 0. Jadi saya akan melakukan perkusi dulu untuk batas hepar. Dilakukan di linea midclavicular. Ya, oke, ini sudah mulai peka ya. Kemudian ini sudah mulai peka. Oke, kemudian setelah ditandai kita bisa mengukur berapa panjangnya. Nah, untuk palpasi hepar itu kita melakukan penekan, jadi ditekan sampai aja Mas. Nah, normalnya memang tidak teraba.
Nah, ketika kita tekan, kita minta pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas dalam. Ya, dilepas. Nah, pada normalnya memang kita tidak bisa menyentuh tepian hepar. Kita hanya bisa menyentuh ketika terjadi hepatomegali. Nah, kalau kita sudah bisa menyentuh atau merasakan adanya pembesaran hepar, maka kemudian Anda bisa melaporkan bagaimana konsistensinya, apakah pinggirannya tajam atau berbinjol-binjol, gitu. Apakah keras atau lunak, gitu. Itu Anda laporkan. Tapi kalau misalnya tidak teraba, ya sudah tidak teraba. Itu untuk hepar. Kemudian untuk palpasi lien itu pada prinsipnya memang tidak teraba ya, cuman maaf ya Mas ya, bisa tarik nafas ya, dilepas. Nah, kalau misalnya ada pembesaran lien ketika kita melakukan palpasi setelah tarik nafas kemudian buang nafas, lien itu kan akan turun lagi. Nah, kita akan bisa menyentuh lien itu kalau ada pembesaran. Normalnya dalam batas normal itu tidak teraba. Begitu juga ketika kita perkusi. Perkusi hanya ada perubahan dari timpani ke peka ketika ada pembesaran. Kalau tidak ada pembesaran ya timpani terus, karena dia kan letaknya lebih ke bawah. Itu. Kemudian setelah itu apa lagi? Ginjal. Nah, ginjal itu kita melakukannya bimanual. Karena ginjal kan letaknya di belakang ya. Yang di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada hepar. Sehingga kita melakukan bimanual, tangannya bisa ke atas atau di sini nggak apa-apa. Maaf ya. Tadi kan kita sudah bisa mengetahui di mana letak hepar ya. Jadi kita bisa mengira-ira yang namanya ginjal itu ada di mana. Oke. Tarik nafas. Ya. Buang. Normalnya memang tidak teraba. Kalau misalnya dia ada pembesaran atau mungkin ada asites, ketika ini kita tekan di bawah ini bisa menangkap ginjal. Ya. Itu. Kalau yang sebelah kiri sama kita yang pindah. Nah, kenapa kita harus pindah? Karena letaknya ginjal itu berbeda dengan lien. Lien itu lebih ke lateral. Ginjal itu lebih dekat dengan vertebra, lebih ke medial. Jadi kalau kita dari sana, tangan kita kan harus kan sangat sulit untuk melakukan ya tidur biasa sampai. Saya tekan ya, tarik nafas. Ya, sudah lepas. Jadi kalau ini terasa dikit, ya kan kalau yang sini kan karena nggak ada apa-apa, nggak ada organ-organ lain, jadi dia lebih. Tapi pada prinsipnya tidak teraba itu normal. Normalnya memang tidak teraba. Kita akan terasa, betul-betul terasa ketika ada pembesaran pada ginjal, misalnya pada hidronefrosis gitu. Jadi atau ada massa. Kemudian setelah ginjal. Oh, nanti terakhir. Kalau untuk aorta, kalau misalnya kayak masnya gini ini berotot jadi sulit. Biasanya orang yang kurus itu baru terasa, tapi kita tetap harus melakukan. Tangannya maaf di samping, dari sana lagi. Jadi kita hanya melakukan dari sini ketika meraba ginjal. Relax ya. Tarik nafas. Ya, lepaskan.
Jadi pulsasinya bisa teraba, bisa terasa. Kalau pada orang yang kurus, tapi kalau misalnya yang ada ototnya gitu tetap sulit untuk merasakan. Gitu. Kecuali memang ada kelainan, misalnya ada bising, ada trail, itu bisa aja. Yang lain? Apa lagi? Kandung kemih. Oh, biasanya kalau pada pemeriksaan abdomen kita tidak minta pasien untuk berkemih dulu. Berbeda pada pemeriksaan urogenital. Kalau urogenital pasien perlu berkemih dulu. Jadi kita bisa meraba di atas sinuses pubis. Jadi kalau misalnya penuh, dia biasanya nggak sampai bulging sih. Cuman ketika dipegang itu kayak ada balon isi air. Bisa bayangkan balon isi air. Jadi giur-giur gitu loh. Itu kalau penuh. Kalau misalnya kosong ya sudah tidak teraba apa-apa. Nah biasanya kan kita melihat palpasi di kandung kemih itu kan misalnya ada massa atau ada inflamasi, itu pasien bisa merasa nyeri atau kita bisa meraba massa. Tapi kalau misalnya enggak ya memang tidak teraba, apalagi kalau kosong. Kalau kosong kan dia akan mengecil sendiri. Kemudian oke, silahkan duduk ya Pak ya, kakinya bisa lurus. Saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal. Nanti kalau misalnya nyeri bilang ya Pak ya. Nyeri? Enggak. Nyeri? Pada hidronefrosis diginikan aja sudah. Wah. Sakit. Iya. Karena nyerinya menyebarkan. Kemudian yang lain pemeriksaan tes khusus. Tes khusus silakan berbaring lagi. Tes khusus itu ada Murphy ya yang pertama kayaknya. Oh, asites yang oke, jadi prinsipnya asites itu apa sih? Ada airnya Di rongga abdomen. Jadi normalnya di rongga abdomen itu tidak ada cairan, tapi pada keadaan patologis tertentu bisa ada cairan yang berkumpul gitu di sini. Nah, caranya adalah kita mempelajari dari sifat air itu sendiri. Jadi kalau sifat air kan kalau kita berubah posisi kan dia akan ngikutin kan. Nah, jadi begini, kalau misalnya asites, kemudian dia ada di abdomen, kemudian ada bulging di abdomen, kita bisa cek bagian yang peka. Misalnya ini timpani. Di sini mulai peka. Di sini ada cairan. Nah, kemudian di sini kita tandai. Lalu pasien kita minta untuk ganti atau berganti posisi. Misalnya miring, Mas. Miring menghadap ke kiri. Ya. Nah, airnya kemana ini? Ke bawah kan? Nah, tempat yang kita ketuk peka tadi harusnya, nah ya sudah, ketika ini sudah timpani, sudah jelas bahwa ada cairan yang berpindah. Sudah, balik lagi Mas. Jadi perlu nyari lagi nggak usah. Ya di titik tadi itu yang tadinya peka, kemudian ganti posisi, ketuk lagi, oh sudah timpani. Berarti memang ada cairan yang berpindah. Masalahnya kalau misalnya cairannya hanya sedikit, sulit kita ketemu bagian yang peka. Karena kalau lagi berbaring begini kan cairannya ada di bawah, ya kan? Nah, sehingga peka alih itu kadang-kadang ya hanya pada yang asitesnya sudah cukup banyak.
Kemudian apa lagi? Nah, kalau undulasi nanti kita boleh dengan asisten, boleh dengan pasien sendiri. Jadi misalnya Bapak, mohon maaf tangannya bisa di tengah-tengah. Jadi, nah gini, kemudian tangan satunya di bawahnya. Nah ya, dibatasi. Nah, pada prinsipnya kayak main kendang. Jadi ketika dari sini ada cairan, kita alirkan. Di sini akan terasa ada yang kayak ada ombak. Begitu juga sebaliknya, ketika di sini yang kita goyangkan, tangan sebelah kanan ini akan merasakan adanya cairan yang nabrak. Gitu. Oke, sudah cukup, terima kasih. Itu untuk tes undulasi. Ada lagi? Perkusi saat tidur terlentang itu apa ya? Kenapa? Perkusi saat tidur terlentang. Perkusi daerah flank ke depan sampai daerah timpani. Oh, itu yang pakai alih, tapi yang cara yang dulu. Jadi kita nyari. Nyari. Jadi misalnya dari sini timpani peka. Kemudian berubah kan? Berubah. Oh, kira-kira kalau segini ini miring misalnya pasiennya, miring. Dari sini tapi di flank. Turun lagi, dicari sampai kemana dia cairannya. Tapi kalau yang terbaru sekarang, asal itu sudah berubah jadi timpani, sudah jelas kalau itu ada cairan. Terus apa lagi? Saya terus terang nggak apa yang ada di dalam situ. Jadi ada teringatkan morfin. Ya. Morfin itu kolonitis ya, kolesistitis ya. Kolesistitis itu, maaf ya Mas, itu antara titiknya ada di antara apa sama apa? Seperti gasia sampai umbilicus, arcus costa sampai mana? Oke. Musculus rectus itu kan ada di sini. Maaf ya Mas ya. Wah, kalau misalnya Masnya sering nge-gym, ini kotak-kotak loh biasanya. Nah, pinggirnya itu bagian lateralnya ini. Kemudian ada di sini ada arcus costa. Ini pinggiran musculus rectus. Ini ditekan. Kalau nyeri, tanda-tanda ada kolesistitis. Masa bukan sakit. Biasanya sih kalau ditekan seperti ini, kemudian tarik nafas, lebih sakit lagi. Terus setelah morfin apa? McBurney. Kalau McBurney itu antara sias. Sias, umbilicus, sepertiga atau 2/3? Sepertiga lateral ya. Nah, maaf ya Mas ya, tarik nafas, nyeri, nah dilepas ya. Nah ini kalau ditekan, misalnya nggak sampai tarik nafas, baru ditekan aja sudah nyeri, itu tanda-tanda ke arah appendicitis akut. Tapi ada yang meskipun McBurney ini tidak nyeri karena letaknya di belakang, tetap dia ada appendicitis akut. Itu caranya adalah dengan obturator sama psoas. Selain McBurney apa lagi ya? McBurney, rebound tenderness itu sama, letaknya di sini. Ya, ditekan, tarik nafas Mas, dilepas, lalu tiba-tiba kita angkat. Nah, nyerinya justru ketika tiba-tiba kita angkat. Ketika ditekan, pasien tidak merasa nyeri. Tapi ketika tiba-tiba diangkat, pasien merasa nyeri. Kemudian selanjutnya adalah Rovsing sign. Rovsing itu titiknya di abdomen kuadran kiri bawah. Oh ini sama seperti McBurney tapi di sebelah kiri, ya kan? Ini ketika ditekan, nah justru nyeri, tapi nyerinya di sini, atau bisa nyerinya tidak terlokalisir, jadi seluruh
akurat ini nyeri. Jadi kalau kita mau ngetes appendicitis itu satu McBurney, kemudian tarik nafas, dilepas, rebound tenderness, kemudian rousing. Nah kalau ini nggak sakit, kita cek dia jangan-jangan bentuknya umbilikus itu kayak nyelip di belakang, itu pakai SOAS dan obturator. Kalau SOAS gimana? SOAS Miring ya? posisi hiperekstensi. Miring ke sebelah kiri. Ya, miring aja, santai. Maaf ya mas, relax aja, relax. Dijatuhkan kakinya, jatuhkan. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, wah sudah kesakitan. Ya. Ini kalau yang SOAS. Sekarang telentang lagi. Kalau obturator itu maaf ya, diangkat. Ini rotasi ke dalam, yang ini keluar. Ini juga sakit. Jadi yang genu ke dalam, yang pergelangan kaki keluar. Sakitnya di sini nanti. Ya, di perut. Oh di perut. Iya nggak? Kalau iya jangan-jangan. Enggak. Nah, itu SOAS dan. Tapi kalau misalnya dari di depan sudah sakit, apakah perlu sampai? Enggak. Oh enggak. Kecuali Anda pengen Awas. jadi ngerjain pasien. Negatif. Wong misalnya palpasi orientasi tadi sudah nyeri, Anda cuma cukup mencari salah satu kok. Itu terus biasanya kalau sekarang zaman sekarang di USG gitu udah beres. Dengan biasanya kita kirim untuk dengan kecurigaan appendicitis akut. Gitu. Bahkan kalau misalnya maaf perkusi orientasi ini udah pasiennya sudah kesakitan apa-apa, kita nggak akan ngecek lain-lain, jangan-jangan dia sudah ke arah peritonitis, sudah pecah. Tuh, jadi sudah inflamasinya ada di peritoneum. Ada lagi? Digital rectal examination. Oh kalau itu rectal touche, jadi kita apa namanya tidak melakukan pada pasien, tapi Anda cukup tahu aja. Jadi untuk kenapa? Kayak di urologi. Cuman kalau di urologi kan tujuannya untuk menilai prostat. Kalau ini kita lebih ke rektum, jadi ke apa namanya saluran cernanya. Jadi kita kayak menilai sfinkternya, kemudian sekeliling rektumnya, gitu. Tapi nggak dilakukan. Ada lagi? Batuk beli atau tidak? Itu mana deh? Coba. Saya boleh lihat. Itu kalau sudah parah. Oh, anu. Ini kan apa namanya? Jadi kalau kita batuk itu kan tekanan di dalam rongga abdomen kan naik, sehingga kalau misalnya ada inflamasi maka dia akan menimbulkan rasa nyeri. Prinsipnya begitu. Jadi kalau itu sih kadang-kadang kita bisa tanya nyeri nggak kalau pada saat batuk perutnya. Kalau yang hernia itu Anda baca aja, soalnya sulit memperagakan. Jadi intinya kalau hernia itu ada pintunya, ada lorongnya, ada dasarnya, ada isinya. Kalau di situ hernia apa aja? Nah, kalau hernia itu yang sangat penting adalah Anda paham anatomi.
Jadi Anda bisa membayangkan, Anda tahu letak pintunya itu ada di mana dan letak isinya itu apa. Gitu. Karena itu penting. Jadi ketika hernia itu kan ada 4, saya nggak tahu ya sekarang jadi masih 4 atau berapa. Jadi ada beberapa stage. Stage yang pertama itu dia bisa keluar lewat pintu tapi bisa masuk sendiri, balik sendiri. Jadi kalau misalnya capek itu timbul benjolan, tapi ketika dia sudah istirahat itu balik sendiri. Ada yang keluar lewat pintu, kemudian kita harus bantu untuk memasukkan. Ya, jadi kalau nggak kita bantu untuk memasukkan, dia nggak akan balik sendiri. Nah, untuk bisa membantu memasukkan isi hernia tadi adalah Anda harus tahu persis ini pintunya apa, dasarnya apa, kemudian isi yang keluar ini tadi apa, organnya. Itu. Kemudian, karena kan kalau di inguinal, di ventral sama di femoral kan jelas beda-beda. Yang keluar kalau di inguinal itu kadang usus, kalau di umbilik di ventral itu juga bagian dari usus. Kalau di femoral kan beda lagi. Nah, itu Anda caranya memasukkan kan harus tahu pintunya, dasarnya dan isinya. Nah, itu taunya dari mana? Ya dari anatominya. Nah, kemudian ada yang keluar, kita coba kembalikan tapi tidak mau kembali, itu harus dioperasi. Itu. Kemudian yang berikutnya ini harus operasi dan situ adalah keluar tidak mau dimasukkan lagi dan sudah terjadi nekrosis. Jadi karena yang sudah selesai Mas, boleh duduk. Terima kasih. Jadi yang keluar ini tadi karena dia di situ ya namanya usus kan, ada makanan masuk keluar, dia berperistaltik, ada kalanya dia membesar gitu. Nah sampai dia terjerat di pintunya ini sehingga dia nggak mau balik lagi, dan kemudian aliran darah juga mampet, terganggu, jadi lama-lama ini justru nekrosis. Nah ini sito, jadi kalau kita dapat itu harus segera dipotong biar nekrosisnya nggak kemana-mana. Cuma itu untuk pengetahuan Anda aja, nanti pasti ada waktunya Anda melakukan